Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita ya. Saya harap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Walaupun di rumah kita masih tetap harus belajar ya. Kalian harus menjaga kesehatan kita ya. Istirahat yang cukup ya, makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa pakai masker ya kalau bepergian ya, dan cuci tangan dengan sabun ya. Kalau kita sehat, pasti virus-virus akan menjauh dari kita ya. Jaga kesehatan ya. Anak-anakku, kita hari ini mau belajar tentang apa yuk? Ya, kali-kali lalu kita juga sudah belajar mengenai ya diri kita. Ya, sekarang kita mau belajar tentang apa? Diriku disayangi Tuhan ya. Ingat, lihat gambar ini. Gambar ini wow, menunjukkan apa? Yesus sangat mencintai anak-anak. Lihat ya. Wajah anak-anak begitu ceria, begitu gembira seperti wajah kalian ya. Ingat ya, kita walaupun masih kecil ya, tetap dicintai oleh Tuhan Yesus ya, disayangi oleh Tuhan Yesus ya. Kita berbeda-beda, kita ada yang laki-laki, kita ada yang perempuan, semuanya disayangi Tuhan Yesus ya. Mungkin kita ada yang kulitnya putih ya, ada yang kulitnya hitam ya, terus ada yang rambutnya lurus, terus ada yang rambutnya keriting juga, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, terus ada yang kurus ya. Ingat, walaupun kita berbeda-beda, tetapi ingat ya, Yesus cinta semua anak ya, termasuk anak-anakku yang ada di rumah ya. Tuhan Yesus sangat mencintai kalian ya. Tuhan Yesus menyayangi semua anak ya, termasuk kalian ya. Kita harus bergembira bersama-sama ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyayangi kita ya. Walaupun berbeda-beda ya, kita harus bersyukur ya. Karena apa? Karena apa yang kita miliki itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Anak-anak, Tuhan ingin agar semua anak saling menyayangi ya, dan mau berteman dengan siapa saja ya. Jadi kita harus mau berteman dengan siapa saja dan saling menyayangi ya. Jangan berantem ya. Iya, karena berantem itu ya nanti bisa menyebabkan apa? Hubungan kita menjadi tidak baik ya. Dan Tuhan Yesus pasti nggak suka itu ya. Kita harus saling menyayangi ya, walaupun kita berbeda-beda. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyayangi kita. Diriku disayang oleh Tuhan. Anak-anakku, ya, kita akan mendengarkan cerita, ya, cerita Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak, ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca pelan-pelan, ya. Ini kita baca ya. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, itu cerita ya, dari kitab suci ya, dari Injil Matius ya, yang menceritakan apa? Menceritakan bahwa Tuhan Yesus mencintai kalian ya, mencintai anak-anak ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi ya. Karena orang-orang yang seperti anak-anakku ini ya, mempunyai kerajaan surga ya. Jadi kita harus bangga ya, kita harus bersukacita. Karena apa? Karena orang-orang seperti kita lah yang mempunyai kerajaan surga ya. Kita yang baik hati, kita yang jujur, kita yang bertanggung jawab,
Kita yang saling mengasihi orang tua, mengasihi teman, ya. Jadi kita berbahagia dong. Karena apa? Karena orang ya bisa datang kepada Yesus tanpa dihalang-halangi, ya. Termasuk kita ya anak-anakku ya. Tuhan Yesus mencintai kita. Jadi kita harus mencintai Tuhan Yesus juga, ya. Anak-anakku, bagaimana caranya? Ya, karena Tuhan Yesus telah mencintai kita. Terus gimana sih caranya kita mencintai Tuhan Yesus? Ya, dengan cara lihat gambar ini, ya. Ini gambar siapa? Iya, gambar seorang laki-laki yang sedang berdoa. Kalau ini seorang perempuan yang berdoa. Ya, berdoa itu berarti apa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Kita berbicara dengan Tuhan, ya. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mencintai aku melalui orang tuaku. Ya, Tuhan Yesus, semoga orang tuaku selalu Engkau beri kesehatan, ya, diberi rezeki yang banyak supaya aku bisa bersekolah, supaya aku bisa tercukupi kebutuhannya. Ya, kita harus berdoa, ya, sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita, ya. Atau kita sebelum tidur, Tuhan Yesus, terima kasih, aku bersyukur karena Engkau mencintai aku. Lindungi aku Tuhan Yesus dalam istirahatku malam ini. Jadi kita harus berdoa. Berdoa itu sebagai wujud, ya, kita mencintai juga Tuhan karena Tuhan juga sudah mencintai kita, ya. Terus apa lagi? Nah, kalau kita sebagai orang, sebagai anak, ya, yang dicintai Tuhan Yesus, kita harus juga apa? Ya juga kita beribadah, ya. Kita pergi ke gereja, kita pergi apa? Diajak sekolah minggu, ya. Itu termasuk apa? Termasuk cara kita berterima kasih dan bersyukur, ya, kepada Tuhan, ya. Terus apa lagi? Ya mungkin dengan puji-pujian, ya. Kita bisa apa namanya? Memuji Tuhan, ya, mengungkapkan terima kasih kita, ya. Itu bisa juga, ya. Terus apa lagi? Ya, dengan membaca firman Tuhan tentunya, ya. Dengan membaca firman Tuhan, kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan berfirman, ya, melalui kitab suci juga, ya. Maka kita harus juga membaca, ya. Terus apa lagi? Kita harus pergi ke gereja dong, ya. Kita sama papa mama kita pergi ke gereja. Tapi kalau masa pandemi seperti ini kan tidak ke gereja, ya. Tetapi kita bisa ikut tuh, misal di televisi, ya, atau misal live streaming, ya. Nah, itu sama saja. Karena apa? Karena berkat Tuhan selalu mengalir pada diri kita, ya. Kalau kita apa? Kalau kita berdoanya juga dengan serius, ya, tentunya nggak main-main, ya. Jadi itulah sebagai wujud kita berterima kasih karena Tuhan telah mencintai kita, telah menyayangi kita, ya. Jadi Tuhan dapat juga memberi berkat pada saat kita berdoa, ya. Berdoa bersama keluarga di rumah atau bersama umat di lingkungan, ya. Karena itu kita harus rajin berdoa, ya, dan bernyanyi untuk memuji Tuhan, ya. Anak-anakku terkasih, saatnya kita harus menyadari, ya, bahwa apa? Bahwa Tuhan sungguh menyayangi anak-anak yang diciptakan Tuhan, ya. Terus Tuhan memberkati kita, memberkati saya, memberkati setiap anak yang datang kepada Yesus, ya. Tuhan juga ingin setiap anak-anak saling menyayangi dan mau berteman dengan siapa saja, ya. Nggak usah milih-milih berteman itu, ya. Jadi kita harus berteman kepada siapa saja, ya. Terus Yesus adalah sahabatku, ya. Karena apa? Karena Yesus selalu ada untuk kita, ya. Jadi seorang sahabat itu selalu ada untuk sahabatnya, seperti Tuhan Yesus. Saat kita sedih, Tuhan hiburlah aku, ya. Pada saat gembira, Tuhan aku bersyukur kepadamu karena apa? Karena kebahagiaan yang aku alami, ya. Jadi Tuhan Yesus adalah sahabatku.
Anak-anakku yang terkasih, ya. Sekarang saya minta anak-anak untuk menuliskan doamu, ya. Berterima kasih karena kita dicintai Tuhan, ya. Silahkan ditulis ya, nggak usah panjang-panjang. Tuhan Yesus, aku berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah mencintai aku. Ya, amin. Nah, itu juga doa ya. Jadi silahkan dituliskan, nggak usah panjang-panjang ya. Terus hiasi tulisan doamu itu ya seindah mungkin. Diberi warna-warna boleh ya, pakai krayon, pakai stiker-stiker ya supaya indah. Dan nanti minta ayah bundamu ya untuk memfoto hasil belajarmu itu ya. Terus nanti fotonya dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru atau suster ya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa tahu, wow, kalian sudah bisa bersyukur, sudah bisa mencintai Tuhan yang telah mencintai kalian, yang telah menyayangi kalian ya. Jadi silahkan itu ditulis ya, nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja ya. Oke, terima kasih hari ini anak-anakku sudah mau belajar dengan serius ya, dengan semangat ya. Ingat, Tuhan Yesus mencintai kita ya. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin ke gereja, kita harus juga rajin bernyanyi memuji Allah ya, dan membaca firman Tuhan tentunya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus terhubung ya. Terus jangan lupa di like ya videonya ya, supaya kita terus bisa belajar di video pembelajaran berikutnya tentunya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.